Eko. Iya, ada Mbak Sri Sutarti. Dan mohon berkenan untuk yang bergabung di kajian Amazing Parents kali ini, mengganti nama profil menjadi nama underscore domisili. Seperti saya, Riko Atmaka underscore Jakarta. Ya, agar kita lebih bisa saling mengenal dan sampai sejauh mana ini Amazing Parents diikuti. Ya, Amazing Parents diselenggarakan pada pekan atau Sabtu pekan ketiga setiap bulannya. Dan untuk hari ini diselenggarakan oleh DKM Daruto Jakarta. Iya, insya Allah pada pekan ketiga, Sabtu pekan ketiga mulai pukul 12.30 atau 12.45 ya. Kajian akan dimulai pada pukul 13 seperti biasa dan berlangsung sampai selesai atau kurang lebih sekitar 1,5 jam. Dan sambil menunggu Ustadz Bendri bergabung di Amazing Parents kali ini, eh, saya informasikan saja beberapa info yang nantinya akan saya ulang lagi, ya, yaitu sahabat-sahabat Ayah Bunda Keluarga Indonesia dapat mengikuti kajian Tauhid bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar pada hari Senin, ya, hari Senin besok ya, hari Senin esok tanggal 18 September 2023 ya, pada mulai pukul 11 sampai dengan pukul 13.30, kurang lebih seperti itu, hari Senin 18 September 2023 di Masjid Darut Tauhid Jakarta, Jalan Cipaku 1 nomor 43. Silakan yang memiliki keleluasan waktu untuk mengajak sahabat-sahabat lainnya mengikuti kajian Tauhid bersama GIM. Insya Allah pada 18 September 2023 mulai pukul 11 siang sampai dengan pukul 13.30 kurang lebih diselingi dulu oleh sholat zuhur berjamaah. Ya, temanya nanti kunci dimudahkan segala urusan. Ini ada gambarnya, ya. Ada gambarnya. Eh, Sebelumnya itu kajian ngopi mundur sedikit ya untuk operatornya. Ya. Sahabat semuanya dan juga ya Bunda Keluarga Indonesia dapat mengikuti kajian ngopi sehati melalui media Zoom besok, Ahad besok, 17 September 2023 mulai pukul 19.30 atau 19.45 hingga selesai. Seharusnya jadwal besok adalah Ustazah Erika Suranidewi, namun karena beliau berada berkepentingan di luar pulau bahkan kondisi beliau, jadi khawatir tidak memungkinkan. Insya Allah akan sementara diisi oleh Ustadz Ahmad Zarkasih dengan tema ketika istri harus bekerja. Bagaimana pandangan syariat Islam mengenai hal ini? Ya, silakan untuk mengikuti ngopi sehati melalui media Zoom. Link dan Zoom-nya ada di layar ataupun bisa menghubungi admin DKM di 0813 8729 ataupun menghubungi saya juga boleh, ada nomor HP yang tercantum di situ untuk informasi ngopi sehati, link sehatinya. Juga dapat follow medsos Masjid Darut Tauhid Jakarta, baik melalui Instagram maupun Facebook. Dapat diperoleh link Zoom-nya juga dari situ. Silakan WA di 0894 kali 87.000 atau mengikuti uh, medsos Masjid Darut Jakarta. Dan yang tadi berikutnya sudah untuk kajian AA, yang berikutnya, ya, next. Sambil menunggu Ustadz Bendri, belum. Ya, workshop sehati. Ya, bisa Ayah Bunda, keluarga Indonesia, sahabat semuanya bisa mengikuti acara workshop sehati edisi self healing, ya, menyembuhkan diri sendiri. Ini kalau arti kasarnya begitu. Mengubah insecure menjadi bersyukur.
bersama Bunda Damayanti bisa atau diselenggarakan pada Ahad 24 September 2023. Untuk pendaftaran silakan menghubungi 0813 8729 melalui WA, ya, melalui WhatsApp hubungi 0813 8729 pada Ahad 24 September 2023. Next, untuk info selanjutnya, ya Ustadz Pendri belum bergabung, kita tunggu. Ya, dibuka, nah ini Daurah Sehati dalam rangka penerimaan anggota Angkatan ke-8 program bimbingan pranikah Daurah Sehati dengan tema Siap Ganti Status Menikah Itu Mudah. Diselenggarakan pada Sabtu Ahad 28 hingga 29 Oktober, ya. 28 hingga 29 Oktober 2023, eh, mulai pukul 8 pagi hari Sabtu sampai pukul 11, ya kalau nggak salah, 11, 10, 11 pagi keesokan harinya Ahad. Jadi menginap di Masjid Darut Jakarta, Jalan Cipuku 1 nomor 43. Sahabat-sahabat yang berada di luar Jabodetabek bisa juga mengikuti kajian ini atau daurah sehati ini. Namun demikian untuk biaya perjalanan dari dan kembali ke daerah asal itu ditanggung sendiri. Silakan hubungi 0813 8729. Kuota terbatas, jadi segera mendaftarkan diri di nomor yang saya sebutkan tadi untuk mengikuti daurah sehati. Insya Allah pematerinya nanti ada Ustaz Ihsan Hakim, Ustaz Ahmad Zarkasi, dan juga Ustaz Erika Suryan Dewi, dan Bunda Damayanti, serta Ustaz Dadang Sukandar. Baik, yang berikutnya, infonya adalah, iya, sahabat-sahabat mungkin ingin mengadakan acara, baik itu akad nikah, juga walimah, ataupun kajian-kajian ilmu, seminar, ya, bisa memanfaatkan aula serbaguna di Masjid Darut Jakarta untuk penyelenggaraannya, ya. Ada beberapa fasilitas dan juga mengenai biayanya. Untuk lebih lengkapnya, informasi bisa menghubungi 0813 8729. Dihubunginya melalui WA, ya, khusus melalui WA di 0813 8729. Ya, masih menunggu Ustadz Bendri dan juga menunggu sahabat-sahabat lain yang hadir. Ya, Alhamdulillah, ya, sudah sedang bersiap-siap untuk masuk bergabung di Zoom Amazing Parents kali ini. Terima kasih untuk Mbak Husnul Khatimah di Jakarta. Iya, Mas Eko tadi masih di Bekasi, ya. Oke, Umu Naura di Depok, Dedi anggap saja di Jabodetabek, Mbak Suci sudah, Mbak Dwi, terima kasih. Neni Juliati, terima kasih sudah bergabung. Juga ada Rini, terima kasih Rini. Juga dia. Nah, dia siapa? Terima kasih semuanya untuk bergabung. Mohon jika tidak keberatan, ya, berkenan untuk mengubah nama profil menjadi nama underscore domisili. Domisili, ya, bukan alamat lengkap. Cukup seperti yang saya contohkan di sini, Riko Atmaka underscore Jakarta. Baik, sambil menunggu kesiapan Ustaz Bendri Jaisur Rahman yang sedang bersiap-siap. Dan perlu diketahui bahwa Amazing Parents kali ini diselenggarakan oleh DKM Bertoy Jakarta pada Sabtu pekan ketiga setiap bulan. Ya, insya Allah setiap bulan. Ya. Ikuti terus informasi mengenai kajian-kajian di DKM Bertoy Jakarta di melalui medsos, melalui Instagram, ataupun melalui Facebook. Baik,
Masih menunggu hubungan dengan Ustadz Bendri Jaisurahman? Iya, ini jika ingin menanyakan sesuatu tentang kegiatan majelis sehati, bisa menghubungi saya ya. Nanti insya Allah akan saya cantumkan di chat room ataupun tadi sempat melihat informasi ngopi sehati, ada ngopi sehati juga, ada workshop sehati, ada daurah sehati ya. Eh, Juga bisa menghubungi saya di 0894 kali 87.000. Baik, masih menunggu Ustaz Benri, apakah sudah siap? Ya. Dan ya, silakan untuk sahabat-sahabat mengajak sahabat-sahabat lainnya di kajian Amazing Parents kali ini. Eh, Insya Allah Ustaz Benri masih melakukan persiapan. Dan perlu saya sampaikan kembali, tidak usah pakai slide ya, untuk jadwal beberapa eh, kegiatan yang diselenggarakan di Darut Jakarta, di Masjid Darut Jakarta, Jalan Cepaku 1, nomor 43, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Em, di antaranya hari Senin yang terdekat tadi eh, adalah kajian Tauhid bersama guru kita, Kiai Haji Abdul Rahim Nastiar, mulai pukul 11 hingga 13.30 kurang lebih. Ya. Eh, Acaranya nanti akan dibuka atau diawali dengan kajian pertama bersama Ustaz Edi Abu Marwah, ya, Ustaz Edi Abu Marwah. Kemudian nanti setelah pelaksanaan sholat zuhur berjamaah, baru nanti akan masuk kajian tauhid bersama Aid. Dan masih dibuka untuk pendaftaran kegiatan Daurah Sahati em, untuk penerimaan anggota angkatan ke-8 ya. Anggota Sati angkatan ke-8 silakan menghubungi 0813 8729. Baik, masih menunggu? Ya, em, iya, baik. Eh, Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Bunga Cahya Putri, ada Novi Liman. Oke, iya. Mohon berkenan jika tidak merepotkan mengubah nama profil menjadi nama underscore eh, domisili ya. Domisilinya saja. Tidak usah alamat lengkap panjang nanti kalau alamat lengkapnya ya. Ganti seperti saya Riko Atmaka underscore Jakarta. Dan bagi yang tidak mengalami kendala teknis maupun kuota, bisa juga modenya video on ya. Dan juga sangat dianjurkan jika memang dia menemukan juga, jika memang tidak bisa dengan video on, mohon foto profilnya bisa diubah menjadi foto diri close up setengah badan ya. Eh, Seperti Mbak Susan ini yang dari Jakarta ya. Terima kasih. Juga Mas Eko di Bekasi seperti ini, jadi kita bisa saling kenal ya secara penampakan. Yang berani dengan video on atau kamera on ya, itu sangat dianjurkan sehingga kita bisa lebih enak ya eh, kajian Amazing Parents ini. Bagi yang sudah memiliki wajah setengah badan, oh ya, close up pokoknya ya. Jangan yang rame-rame atau long shoot, nanti tidak kelihatan wajahnya. Dan nanti pada masuk sesi tanya jawab, yang ingin berkomunikasi langsung atau bertanya langsung dengan Ustaz Benji Jaisur Rahmat, bisa raise hand terlebih dahulu ataupun mengetik nama, ya mengetik pertanyaan, maksud saya kok nama, mengetik pertanyaan di chat room. Ya. Kami masih menantikan Ustadz Bendri untuk bergabung.
Iya, baik, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih yang sudah bergabung di kajian Amazing Parents untuk hari ini. Eh, Insya Allah Amazing Parents dilaksanakan pada Sabtu pekan ketiga setiap bulannya. Bagi sahabat-sahabat yang ingin menyampaikan saran, ya, usulan dan usilan, bisa menyampaikan kepada saya ya di 0894 kali 87000 melalui WA tentu saja. Silakan sampaikan untuk peningkatan kajian Amazing Parents kali ini. Sekali lagi di 0894 kali 87000 untuk menyampaikan saran dan juga usulan dan usulan. Ya, masih menantikan Ustadz Bentri, masih belum siap. Iya. Baik, ada yang ingin ditanyakan mungkin ya. Bagi yang sudah bergabung, ingin menanyakan sesuatu, syaratnya cuma satu, jangan sampai menyulitkan yang ditanya. Iya, silakan. Barangkali sahabat-sahabat, ayah bunda, juga dimanapun Anda berada, silakan untuk jika ada sesuatu yang ingin disampaikan di kesempatan Amazing Parents kali ini. Iya, baik. Masih menunggu koneksi dari Ustadz. Iya, Alhamdulillah. Uh, iya, sudah siap mic-nya? Baik. Assalamualaikum, Ustadz Bendri. Ngopi dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Iya, baik. Agak baik. Ya, baik. Sudah cukup dengar. Silakan Ustadz Bendri langsung dengan kajian kita pada siang hari. Baik, Bang Riko, makasih ayah bunda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah ayah bunda semua, jamaah kajian Masjid At-Tauhid khususnya dalam kajian Amazing Parent di kesempatan siang hari ini Allah izinkan kembali kita bisa bersua dalam kajian bulanan yang membahas tentang bagaimana kita menjadi orang tua yang amanah ya, menjalankan peran sebagai orang tua. Dan makasih bagi Bang Riko menemani siang ini dan bagi bunda yang lain yang bisa untuk on cam menemani siang ini sehingga menjadi lebih berwarna dan lebih berinteraktif. Kami ucapkan makasih ya, karena diantara yang diharapkan mudah-mudahan kajian online ini tetap ada interaksi khususnya dengan audiens yang mungkin menyimak, mudah-mudahan bisa tetap kami melihat dan melihat secara on cam bagi yang berkenan ya, bagi yang mungkin ada halangan atau mungkin ada hambatan untuk bisa on cam ya kami maklumi. Dan kesempatan di siang hari ini kita mencoba untuk membahas di antara kebutuhan-kebutuhan dasar dari keluarga yang harus dipenuhi sebagai bagian dari tanggung jawab kita khususnya menjadi orang tua kepada anak-anak kita. Ya, dan makasih pada Mbak Husnul Khotimah juga untuk yang bisa on cam. Di antara kebutuhan itu adalah membangun rasa bahagia lewat ekspresi senyum dan tawa. Makanya judulnya menarik karena ini terkait dengan bagaimana kita memahami di antara kebutuhan dasar manusia itu adalah senyum dan tawa. Karena senyum tawa itu adalah obat jiwa. Perlu kita pahami bahwa manusia itu memiliki 3 unsur dalam diri yang membutuhkan asupan agar hidup itu menjadi penuh dengan kedinamisan. Ya, artinya hidup penuh dengan asupan yang cukup. Yang kita kenal namanya mind, body, and soul ya. Mind adalah akal, body adalah tubuh atau fisik, soul adalah jiwa ya. Di situ kita bisa belajar mind, body, and soul. Akal sebagaimana kita tahu butuh asupan ya. Akal itu butuh asupan.
Kita tahu bahwa asupan akal itu adalah membaca, berdiskusi, ngobrol, sehingga ketika akal ini nggak dapat asupan, kita pasti bisa mengenali ada indikasi-indikasi yang menunjukkan pastinya kurangnya asupan. Ya, misalnya kok ada yang anak zaman now nyebutnya lola ya, loadingnya lama, ya tell me ya, telat mikir gitu ya. Dan paling parahnya kalau sampai dia di masa tuanya mengalami demensia atau pikun. Jadi di antara penyebab kenapa ada orang yang berusia lanjut itu pikun karena paradigma yang salah memahami kalau sudah berhenti bekerja berarti berhenti mikir. Ini salah. Dan inilah yang dibantah oleh Profesor Mahathir Mohamad ya, Perdana Menteri Malaysia yang umur 94 tahun masih ditunjuk sebagai seorang Perdana Menteri. Dan beliau bercerita dalam sebuah tayangan bahwa waktu dinyatakan pensiun berdasarkan usia pekerjaan di negaranya, umur sekitar 60 tahun, beliau justru memaksimalkan fungsi akalnya dengan banyak diskusi, banyak baca, banyak ngajar gitu, sehingga otaknya aktif. Sehingga akal yang dilatih, akal yang sering dapat asupan itu membuat meskipun di umur tua, beliau tetap produktif dan tetap menjalankan fungsinya. Itu fungsi akal. Kemudian badi kita tahu adalah tubuh, dan tubuh juga punya asupan. Kalau akal asupannya membaca, berdiskusi, ngobrol, tubuh asupannya yang kita tahu makan, minum, istirahat, olahraga, dan kita tahu kalau ada asupan yang kurang pasti berpengaruh ya terhadap tubuh. Makanya kita pun pasti tahu kalau ada orang yang kok ya mata berkunang-kunang, jantung berdebar-debar ya, apakah ini jatuh cinta? Bukan, itu lapar gitu ya. Jadi kalau ternyata ada orang yang kok berdebar-debar karena dia pasti tahu wah udah dari kemarin nih belum makan gitu ya. Jadi tubuh memberikan reaksi ketika seseorang ya tidak mendapatkan asupan. Nah, demikian juga jiwa. Jiwa itu ada asupannya karena jiwa ini terdiri dari dua unsur. Satu ruh, satu namanya emosi. Emosi dan ruh itu atau emosi dan spiritual itu masuk dari jiwa. Kalau ruh asupannya adalah terkait dengan ibadah, terkait dengan yang namanya yang berkaitan dengan ya kita tahu adalah berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas ya. Sementara jiwa itu atau yang disebut dengan emosi itu terkait dengan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang disukai, hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan. Nah, disinilah kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan unsur di mana manusia itu punya unsur jiwa yang dia butuh asupan. Selain asupan yang namanya ibadah, dia juga butuh asupan kesenangan sebagai bagian dari fitrah manusia. Makanya ketika seseorang dalam hal ini ya berutin ibadah, kemudian dia memilih untuk menghindari kesenangan, itu juga nggak baik ya. Bahkan Nabi menegur ketika ada 3 orang sahabat yang dia berlomba-lomba untuk menjadi pribadi terbaik sampai bertekad, ada yang bilang saya nggak akan menikah selamanya gitu ya, karena meyakini bahwa nikah itu akan membuat dia banyak kesenangan gitu. Kemudian ada juga yang mengatakan saya tidak akan makan selamanya, saya akan puasa. Dan ada yang mengatakan saya akan tahajud selamanya, tidak akan pernah malam hari tidur. Ketika Rasulullah mendengar ini, Rasulullah bukannya mengapresiasi, kata Nabi, atakuluna kadza wa kadza. Kalian yang ngomong ini begini, ya Nabi ingin memberitahu bahwa saya ini orang yang paling soleh, saya ini Nabi yang paling tentu saja paling cinta Allah. Tapi Nabi juga bercerita bahwa hidupnya juga penuh dengan kedinamisan. Ada hidup yang serius, ada hidup yang canda ya. Makanya Nabi mengatakan saatan. Ya, hidup yang dinamis. Dan ini juga dialami ketika ada salah satu sahabat yang hidupnya juga merasa jangan-jangan saya munafik ya. Diceritakan Hanzalah pernah memaki dirinya dengan mengatakan nafaqu Hanzalah. Maka Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang mendengar ini bertanya, lima qulta hadza, kenapa kau ucapkan hal tersebut?
Maka Hanzalah bercerita, kalau saya ikut kajiannya Nabi bersamanya majelis Nabi, seolah tuh akhirat tuh dekat sekali surga dan kami serius gitu ya. Tapi begitu kami pulang ke rumah, bertemu dengan istri, bercanda, bertemu dengan anak, bercanda, lupa semuanya itu ya. Dalam hal ini Abu Bakar langsung bilang, wah saya juga gitu. Jangan-jangan saya munafik gitu. Jadi para sahabat tuh khawatir kalau dengan kebiasaannya di rumah dengan bercanda itu akan menjadi munafik gitu ya. Dalam hal ini mengadulah kepada Nabi dan Nabi diceritakan ini, Nabi mengatakan, kalau kalian bisa sebagaimana keadaan saat berada di majelis aku, yaitu selalu stabil imannya, maka malaikat akan menyalami kalian di jalan-jalan tempat tinggal kalian. Maksudnya adalah kalian tuh makhluk luar biasa, layaknya malaikat. Disalamin itu maksudnya udah kayak malaikat banget, karena malaikat itu dalam hal ini pastinya memiliki hal yang stabil. Nah, tapi kata Nabi beda dengan kita, makanya Nabi keluarkan kalimat saatan ya, sejenak. Nah, inilah isyarat bahwa bagaimana mekanisme menjalani kehidupan dalam berkeluarga harus dinamis dengan prinsip bahwa manusia itu butuh sesuatu yang sifatnya dinamis. Makanya kalimat sa'ah dalam hadis Nabi ini menjadi isyarat bahwa jangan tegang dan serius banget. Karena tegang dan serius dalam kehidupan akan membuat kehidupan ini tidak lagi indah, bahkan boleh jadi tidak mendapatkan apa yang menjadi hak mereka ya. Ada Bu, kayaknya Bu Putri belum ini ya, belum connect ininya ya. Mungkin di Japri nanti. Karena ada yang bilang kok Ustadz gak ada suara, kayaknya belum tersambung koneksinya. Ya. Jadi kehidupan yang tidak indah itu akan membuat orang merasakan bagaimana anugerah nikmat Allah dengan kehidupan yang diberikan nikmatnya ini tidak dirasakan. Dan kalau itu terjadi maka dalam hal ini dia akan memandang bagaimana hidup ini dengan kacamata yang buruk. Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu tidak dapat muncul dalam hal ini. Nah, inilah salah satu yang dikhawatirkan. Makanya sahabat dalam hal ini sebagai contoh, sebagai generasi terbaik mempraktekkan kehidupan yang memenuhi kebutuhan dasar, bahwa ada kalanya kita serius, ada kalanya kita benar-benar tidak menangis bahkan, tapi ada kalanya kita bercanda dan ada kalanya kita tertawa, dan ini sah-sah saja, bahkan menjadikan kehidupan itu menjadi indah. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena dalam kehidupan berkeluarga kita kadang lupa dan akan lalai akan kebutuhan anggota keluarga dan urusan ini. Karena mungkin visi kita berkaitan dengan visi akhirat, ada keluarga yang ingin mengajak keluarganya visi akhirat, mengajak keluarga untuk visi akhirat seolah akhirnya langsung melupakan dunia. Jadi seolah bahwa kesenangan dunia itu nggak boleh ya. Ada yang saking ekstrimnya, maaf, seorang suami yang mungkin tidak salah sih, tapi mungkin perlu diluruskan ketika dia mungkin ikut pengajian dan dia terinspirasi bahwa kehidupan dunia itu sementara, akhirnya selamanya, maka dia lantas berhenti bekerja di masjid aja, sampai berfatwa bahwa biarinlah istri dan anak itu nggak usah dikasih nafkah gitu. Nanti juga ada Allah yang memberi nafkahnya. Ini bukan ajaran seorang muslim ya. Rasulullah nggak begitu. Ya, kenapa? Karena kehidupan yang kita jalani itu akhirat itu tidak membuat kita akhirnya mengabaikan yang namanya tanggung jawab, apalagi berurusan dengan urusan dunia. Dalam surat Al-Qasas misalnya 77 Allah berfirman ketika Allah katakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang membawamu kepada kejayaan akhirat, tapi jangan lupakan urusanmu di dunia. Tuh, bayangkan Allah sematkan kalimat bahwa fokus ke akhirat itu benar, tapi jangan lupakan urusan di dunia. Apalagi kalau seorang ayah, dia kepala keluarga yang punya tanggung jawab. Jadi tidak benar ada yang mengatakan bahwa udah itu yang namanya anak istri diurus langsung sama Allah. Saya urusannya ibadah. Enggak begitu. Justru Nabi dengan tegas mengacam orang atau laki-laki yang seperti ini disebut lelaki yang durhaka atau lelaki yang berdosa. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim? Kafa bil mari ithman inama aidoi amayakut. Cukuplah seseorang dianggap berdosa jika dia menyanyiakan orang yang di bawah tanggungannya.
Para ulama mengingatkan hadis ini maksudnya disebut berdosa kalau dia sebagai kepala keluarga dia cuek terhadap kebutuhan dasar dari keluarganya. Dan ini adalah sesuatu yang nanti akan dihisab di akhirat, terutama bagi seorang ayah, bagi seorang laki-laki, sebagaimana sabda Nabi SAW, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang lelaki kepala bagi keluarganya, di akhirat dia dihisab perlakuannya sama keluarganya. Dan menariknya, Nabi memberi kalimat kepala keluarga ini dan kalimat ra'in. Ra'in itu maknanya gembala ya. Dalam hal ini kepala keluarga disebut gembala karena seorang gembala yang benar dia akan menjalankan fungsi yang bukan hanya memerintah kambing-kambingnya tapi juga mengayomi, bahkan bagaimana mengajak supaya kambing-kambingnya ini juga dapat kesenangan. Makanya lihat deh gembala itu ya ketika menggiring kambingnya kemudian dilepaskan, diberikan kesenangan, kambingnya berkejar-kejaran, bercanda, bahkan sesekali diajak main gitu ya. Kemudian kalau sudah waktunya ya makan dikumpulin. Kemudian kalau ada yang keluar dari area lapangan dikejar, dijaga. Dan itulah diantara pekerjaan sebagai pengembala. Bahwa pengembala bukanlah sisi yang otoriter, hidupnya tegang, kemudian penuh di bawah tekanan ya, membuat akhirnya anak buahnya dalam hal ini anggota keluarganya merasakan tertekan, enggak seperti itu. Nah, makanya di antara seorang yang harus dipahami sebagai kepala keluarga, seorang ayah, bahwa dia harus menjalankan fungsi gembala, artinya memberikan kebutuhan dasar yang bukan hanya fisik dan bukan hanya akal, tapi juga kebutuhan batin. Di antara kebutuhan batin itu adalah mampu memberikan apa yang disebut senyum dan tawa. Dan inilah senyum dan tawa yang menjadi dasar mengapa seorang anak itu atau seorang istri betah berada di rumah. Kenapa? Karena rumah yang mampu memberikan senyum dan tawa ada rumah yang mewakili gambaran surga. Ya, rumah yang disebut rumah surgawi adalah rumah yang mampu memberikan fasilitas senyum dan tawa. Dan ini yang digambarkan dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzi musfirah dahikatum mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, tertawa happy, bergembira ria. Jadi Allah ketika menyebut gambaran penduduk surga, diceritakan dalam Al-Quran, penduduk surga itu diantaranya adalah wajah mereka happy ya, dan berseri-seri ketawa ria. Itulah dia gambaran rumah surga. Sehingga kalau di dalam sebuah rumah itu tidak ada senyum dan tawa, tegang banget, maka rumah surga berjadi rumah neraka, waliyazubillah. Yang ini sebut baitinari. Ya, karena penduduk neraka itu nggak ada senyum dan tawa, muka mereka kasar, keras. Ya, bahkan digambarkan bagaimana karakter penduduk neraka itu adalah di dalam Al-Quran ya, termasuk misalnya penjaganya seperti malaikat Malik, alaiha malaikatun giladun syidad. Di dalam neraka itu penjaganya yang namanya malaikat Malik itu giladun syidad. Gilad itu artinya keras, mukanya itu kelihatan tegang ya. Ya, tidak ada rasa kasihan, bahkan disebut ya ekspresinya menegangkan. Syidad artinya kasar secara fisik ya, mukul dan sebagainya. Kalau di dalam sebuah rumah itu yang muncul ada budaya ya kasar, keras, kaku, maka jangan-jangan mengerikannya adalah rumah kita disulap telah menjadi rumah neraka, waliyazubillah. Dan kalau ini terjadi, maka alhasil akan membuat penghuninya itu nggak betah di rumah. Maka di antara jawaban mengapa anak-anak itu kok betah banget nongkrong di luar. Kenapa sih saya udah bikin ya bagaimana rumah yang bagus ya. Sering kita lupa bahwa yang disebut rumah surga bukan bangunannya yang kita fokuskan. Bangunan kita bikin bagus, kita sulap dengan berbagai fasilitas ya. Ada yang namanya furnitur yang mewah, ada namanya kolam renang, ada taman-taman yang gemerlap, bahkan ada AC di setiap sudut rumah. Tapi suasananya itu tegang, kaku ya. Ayah Mbak Hitler yang kalau ngomong itu ya kelihatan ya, tinggal ngancem-ngancem doang. Sampai anak kalau ditanya itu tinggal di mana kamu? Tinggal di Korea ya, maksudnya Korea Utara gitu ya. Karena ngelihat papanya kayak ngelihat Kim Jong Un lagi nyamar gitu. Jadi sorot mukanya itu sorot muka yang mengawasi, mengancam ya, kalau ada yang salah sedikit push up kamu gitu. Ini bukanlah yang digambarkan sebagai rumah surga. Sehingga kalau ada di dalam rumah itu ketika rumah tak mampu memberikan suasana nyaman ini, alhasil ya di antara yang terjadi anak-anak yang betah di luar. Jadi kalau ditanya, mengapa sih anak-anak tuh betah nongkrong di luar? Ya pernah saya sampaikan, bukan semata-mata karena
rumahnya kecil ya, bukan karena rumahnya sempit ya. Betapa banyak ada anak yang nongkrong di kafe yang maaf kata kopi yang disediakan di kafe tersebut bisa jadi nggak begitu enak, kalah dengan kopi yang di rumah yang dibawa dari bapak ibunya yang bisa jadi kopi terbaik, kopi yang dibawa dari asli dari daerah. Tapi kenapa anak-anak betah diminum kopi di kafe-kafe yang bisa jadi receh, kopinya kopi-kopi sisa, biji kopi sisa? Jawabannya adalah ada suasana yang memberikan kebutuhan jiwa, yaitu apa? Adanya senyum dan tawa. Nah inilah diantara mengapa kalau orang sudah nggak dapetin senyum dan tawa dalam rumah, dia cari di luar. Ya makanya ini yang kenapa saya sebutkan senyum dan tawa khususnya bagi anak-anak udah kayak NKRI ya, harga mati ya. Kalau nggak dapat ya saya cari di luar. Sehingga inilah mengapa rumah yang tak mampu memberikan senyum dan tawa akan menekan jiwa, dan itu bahkan salah satu tahapan di mana ya orang-orang dalam rumah mengalami tekanan atau depresi adalah tak terfasilitasi untuk senyum dan tawa. Sehingga ini menjadi catatan penting bagaimana menciptakan bagaimana kesenangan di dalam rumah. Khususnya bagi seorang ayah kepala keluarga mampu menjadikan rumah itu ya memfasilitasi hiburan. Khususnya bagaimana hiburan itu difasilitasi bukan dengan benda, tapi interaksi di antara mereka yang menyenangkan. Kalau itu terpenuhi, maka itu juga yang mengurangi kecanduan anak terhadap ke benda seperti gadget atau semisalnya. Inilah juga jawaban kenapa ada orang tua yang mengeluh kesahkan, Ustadz kenapa sih anak saya main gadget mulu? Main gadget mulu. Di antara jawaban kenapa anak main gadget adalah ada kebutuhan dasar dia yang tak terpenuhi di orang tua. Namanya apa? Entertain, hiburan. Ya, hiburan bagi anak ibarat makanan, kalau nggak dikenyangkan dia cari sendiri. Ya kita pun maaf kata yang dewasa ini itu pun kadang cari hiburan dengan cara kita masing-masing. Ada yang menghibur diri dengan nonton film ya, mak lagi asik nonton drakor ya, serial moving kan lagi tren tuh. Ada yang mungkin menghabiskannya dengan olahraga, berlari, ada yang ngobrol. Nah itu menunjukkan kita sendiri butuh sesuatu yang bisa membuat diri kita menghasilkan senyum dan tawa. Dan senyum dan tawa itu adalah bagian yang akan memicu yang disebut hormon happiness. Makanya di antara kenapa senyum dan tawa ini bagian yang membuat orang itu bisa awet muda, bahkan dia bisa panjang umur, bahkan dia bisa meredakan sakit. Karena senyum dan tawa akan memicu hormon happiness. Hormon happiness ini konon mengeluarkan 4 zat yang berpengaruh dalam tubuh. Yang pertama adalah zat oksitosin, yang kedua adalah dopamin, yang ketiga adalah endorfin, yang ketiga adalah serotonin. Nah, serotonin ini diantara zat yang menekan stres. Ya. Makanya ini juga diantara mengapa kalau ada orang stres, dia mencari dengan cara menghibur diri dengan senyum dan tawa. Semakin dia tidak bisa senyum tawa, justru serotonin ini kalah dengan zat kortisol. Kortisol itu adalah zat yang memberi tekanan kepada mental, memberikan pengaruh. Dampaknya bahkan kortisol ini kalau berlebihan bisa merusak sistem tubuh. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa penyakit-penyakit fisik bermula dari penyakit psikis. Itulah kenapa tubuh kita ini saling terkait. Fisik yang sakit bukan semata-mata karena fisik yang terluka, tapi bisa jadi jiwa yang terluka. Makanya ini banyak ahli sudah membahas ini, apa yang disebut namanya psikosomatis, penyakit fisik yang dipengaruhi oleh psikis. Ya pernah nggak ngerasain tahu kita mules gitu ya, padahal dalam event-event tertentu mules. Nah biasanya penyakit ini disebabkan adalah tegangnya jiwa atau emosi, entah karena stres, tertekan. Ada yang tiba-tiba pusing misalnya, atau muntah, mual-mual, ada yang kayak gini. Jadi sebagian ada penyakit karena penyakit yang ditekan. Bahkan ada orang kena stroke jantungan itu karena pikiran akibat emosi yang mungkin saja tertekan. Entah kecemasan, khawatir, itu mempengaruhi yang namanya psikis. Jadi mengapa Nabi mengingatkan supaya hidup saatan-saatan supaya hidup itu sehat. Di antaranya berkeluarga itu berikan kebutuhan dasar. Kalau pengen sehat raga, sehat jiwa, berilah kebutuhan dasarnya dengan apa? Jadilah orang tua yang memfasilitasi adanya senyum dan tawa di dalam setiap rumah. Dan senyum dan tawa inilah yang akan membuat keluarga itu terkoneksi. Jadi kalau ada istilah
serumah tak sejiwa, di antara jawabannya karena nggak ada koneksi yang menghubungkan. Zat yang mengkoneksikan hubungan atas orang itu adalah yang namanya oksitosin, dan oksitosin dimunculkan lewat ketawa bersama. Makanya suami dan istri yang pernah atau sering ketawa bersama memiliki ikatan yang kuat di dalam pernikahan. Ya, ikatan yang kuat. Jadi kenapa kalau kita berumah tangga itu sering-seringlah ngobrol yang memicu senyum dan tawa, dan senyum tawa itu akan memberikan zat koneksi yang membuat rasa rindu. Rindu bersama, rindu berkumpul itu terkoneksi dengan zat yang namanya oksitosin. Sehingga di antara indikasi bahwa hubungan suami istri itu sudah sampai derajat ya bosan sampai akhirnya terjadi perceraian, sebab yang mengikat hubungan mereka yang namanya oksitosin itu sudah nggak diproduksi lagi. Ya, pernah ada salah satu yang datang ke saya dalam hal ini ya berniat untuk menggugat cerai gitu. Kemudian saya bilang, apa kenangan bersama yang ibu rasakan dengan suami yang terakhir kali? Mungkin pernah ketawa bareng nggak? Dia bilang ketawa bareng kagak ada Ustadz. Yang ada saya ketawa sendirian udah kayak orang gila gitu. Jadi bilang saya ada ketawa sendirian udah kayak orang gila. Mikirin kok gue mau sih sama dia gitu. Kok gue mau ya punya suami kayak gitu. Ya udah jelek, hitam, dekil, pelit, ya hidup lagi gitu. Jadi dia katanya sampai bilang kok gue kayak gini ya. Jadi yang ada saya ketawa sendirian Ustadz gitu. Ketawa sendirian itu sampai mencaci gue kok bego banget ya Allah gitu. Jadi ketika udah nggak pernah ketawa bersama itu memang salah satu di antara hal yang muncul ya. Hubungan orang tua dan anak juga gitu. Anak yang sering berketawa, bercanda bersama dengan orang tuanya juga akan terkoneksi di saat dewasa. Rasa rindu untuk pulang ke rumah itu juga diingatkan di dalam memori dia akibat oksitosin, yaitu teringat, aduh ingat banget tuh dulu sering ngumpul bareng tuh papa kalau habis weekend gitu ya. Terus kita makan bareng, terus papa kadang ngelontarin joke gitu atau kadang-kadang tebak-tebakan. Itu masa-masa itu kangen deh. Nah, masa-masa yang seperti inilah yang memberikan pengaruh kepada batin. Sehingga kalau ada jiwa yang sampai tertekan, berujung pada stres dan depresi, biasanya adalah karena produksi hormon happiness tidak muncul akibat rumah yang tidak dibangun atas senyum dan tawa. Inilah mengapa sejatinya di antara tugas orang tua adalah mampu memicu senyum dan tawa sebagai kebutuhan dasar. Dan ini pula yang membuat anak-anak betah berada di rumah. Ya, dan juga membuat banyak istri betah di rumah. Bahkan beberapa riset menyebutkan wanita itu memilih suami peringkat 1 ternyata karena sifat humorisnya. Karena wanita itu makhluk yang sangat membutuhkan yang namanya batin yang senang, batin yang sehat, dan batin yang sehat itu ditandai dengan bisa senyum dan tawa. Maka wanita yang sering mendapatkan ekspresi senyum dan tawa dari suami, itulah membuat dia memilihnya dalam pernikahan. Tapi biasanya senyum tawa itu biasanya di awal nikah doang, dan ini yang kadang-kadang lupa kita pertahankan seiring dengan pernikahan 10 tahun, 11 tahun, bahkan 20 tahun. Kadang-kadang kita lupa ya untuk menyegarkan kembali suasana pernikahan atau suasana dalam berkeluarga. Sudah tidak bisa lagi senyum dan tidak lagi tertawa, itu diantara yang kita jadikan sebagai hal yang buruk ya. Inilah yang kita khawatirkan. Nah, karena itu Bapak Ibu dan semua, karena kita sadar bahwa senyum dan tawa adalah kebutuhan dasar, maka jangan sampai kita mengabaikannya. Saya waktu ikut seminar di Singapura, ya ada conference ayah internasional, ada seorang profesor melakukan riset yang saya nggak tahu teknik risetnya gimana, tapi dia menyimpulkan rumah tangga bahagia adalah rumah tangga yang terfasilitasi di dalam rumah tersebut minimal 100 tawa dalam sehari di setiap anggota keluarga. Jadi ada 100. Ya, ada 100. Nggak tahu cara ngitungnya gimana. Yang jelas apakah setiap ketawa satu gitu, nggak usah ngitung juga. Dan yang jelas ketika kita ada 100 tawa itu rumah tangga yang bahagia. Ya, anak ketawa, ibu ketawa, dihitung semua totalnya itu sekitar 100 minimal gitu. Jadi kita bisa tahu betapa 100 tawa itu adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam kita menjaga kehidupan ya. Dan kita tahu bahwa di antara juga yang membuat orang bisa melewati masa-masa sulit dalam berumah tangga atau masa-masa sulit dalam segala ujian adalah adanya senyum dan tawa. Jadi beberapa riset menyebutkan bahkan
apa yang disebut bahwa 7 pilar dalam mental health ya, karena ada 7 pilar dalam mental health. Ada yang pertama adalah independen, inisiatif, kemudian adalah relationship ya, ada lagi moralitas. Nah, ternyata di antara 7 ini ada yang saya ingat itu namanya humoris. Jadi humor itu di antara 7 pilar yang membantu orang bisa melewati masa-masa sulit. Bahkan ketika dia mengalami kondisi yang susah bersama pasangan, dia masih sempat mengambil sisi humornya gitu ya. Saya ingat salah satu kawan saya yang dia cerita, dia waktu dia diundang ngisi kajian gitu ya, dia panitianya lupa ngongkosin dan dia juga bukan ustadz bertarif gitu ya. Dan dia harus pulang dalam keadaan tahan hampa dan rumahnya jauh. Jadi rumahnya daerah Pondok Gede, dia ngisi kajian di Karawang, maka dia pulang jalan kaki gitu. Dia pulang jalan kaki untuk memenuhi kebutuhan perutnya lapar, dia di pasar numpang nemuin bonggol singkong gitu ya, dibakar sejenak makan gitu ya. Dan dia melewati fase itu sambil senyum dan tawa, dia bilang sampai milikin ini, mungkin panitia nyangka saya udah kaya banget kali ya sehingga gak usah diongkosin lagi, alhamdulillah. Jadi ada sisi nilai lain gitu, sisi humor yang diambil gitu. Bahkan dia bilang jalan kaki ini menarik nih, jadi ambil sisi lucu-lucuannya aja, dia ngambil sisi lucu-lucunya ya. Kata dia, ini cara Allah buat badan saya jadi kurus gitu ya. Jadi banyak gitu ya. Diet terbaik adalah jalan kaki. Jadi macam dia cari sisi humorisnya gitu. Jadi memang orang kalau mau mentalnya sehat, jiwanya sehat itu adalah harus punya jiwa yang humoris gitu ya. Dan Nabi di antara satu contoh betapa kita belajar dari Nabi. Nabi walaupun mengajak memikirkan akhirat, lagi-lagi tidak membuat akhirnya seolah-olah bahwa beragama itu tegang gitu. Nabi bercanda dan sahabat yang bercanda juga banyak. Nabi bahkan sesekali juga mencandai ya, misalnya ada seorang nenek-nenek yang dicandai misalnya dengan ya Rasulullah, apakah aku masuk surga gitu. Kata Nabi, nenek-nenek nggak masuk surga gitu ya. Membuat nenek itu bilang, kok gitu saya masuk neraka? Bukan. Di akhirat nenek-nenek itu memang akan jadi perawan lagi, kan jadi muda gitu. Makanya nggak ada nenek-nenek di surga gitu. Jadi maksudnya ibu akan jadi seorang yang muda gitu. Dan candanya Nabi ada canda yang jujur ya, bukan canda yang dusta. Artinya Nabi memicu tawa tapi dengan kejujuran. Artinya ini menjadi salah satu panduan dan adab dalam bercanda. Dan ini harusnya yang kita jadikan patokan atau pelajaran. Nah, agar kita bisa memenuhi kebutuhan ini, canda dan tawa itulah kita harus meningkatkan skill, apalagi bagi anak-anak ya. Anak-anak itu senang dalam hal ini dan senyum dan tawa kan bukan berarti harus berkaitan dengan sisi humornya saja, canda gitu ya. Tapi sesuatu yang membuat rileks gitu ya. Sehingga obrolan yang dibangun bukan obrolan yang menegangkan ya, sebagaimana sabda Nabi dalam urusan berkeluarga itu dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi bersabda ya, kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah la'ibun wa lahwun illa. Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya adalah sia-sia belaka kecuali. Jadi Nabi mengatakan sesuatu itu kalau nggak ada zikir kepada Allah sia-sia belaka. Kecuali apa yang dimaksud pengecualian di sini? Nabi mengatakan mula'abatu rojul ma'a ahlihi, canda tawa seseorang kepada anggota keluarga. Jadi canda tawa seseorang kepada anggota keluarga walaupun gak ada zikir tapi Nabi katakan bermanfaat. Ya, jadi kita ini justru diingatkan Nabi meskipun gak ada yang namanya zikir di dalam canda tawa itu ngingatin Allah, tapi tetap diapresiasi. Kenapa? Karena membangun ikatan, membangun kenyamanan dalam anggota keluarga. Sehingga pengecualian dalam hal bercanda itu khusus pada anggota keluarga boleh. Ya, dalam hal inilah obrolan-obrolan dengan keluarga itu nggak harus serius ya. Kaidah dalam bicara sama keluarga kan pernah saya sampaikan, bicara tidak penting itu penting ya. Itu penting ya. Bicara tidak penting itu penting apa maksudnya? Bahwa tidak melulu dalam hubungan berkeluarga itu kita harus tegang, serius ya. Jangan membahas sesuatu yang mungkin ya pada saat orang lagi nyantai, jangan yang serius-serius amat. Lagi makan kita nanya, menurut kamu ya kira-kira Dajjal kapan turun? Lagi di meja makan bahas Dajjal itu kan
Gimana anak nggak langsung tegang, muka tegang gitu, bangun muntah gitu ya. Kalau lagi meja makan ya bahasanya kan, tadi tuh ada mie ayam enak banget gitu. Dan itu hal yang sejatinya memicu yang namanya rasa nyaman, rasa bahagia. Ya, jadi kita juga harus menjadi sosok yang, dan ini penting, jangan kadang-kadang kalau status kita adalah ustadz, kita nggak pernah lepas dari figur ustadz ini di dalam rumah, sehingga membuat anak itu ya lelah gitu ya. Kadang anak-anak itu kalau boleh teriak dia mungkin stres gitu dengan peran ustadz, di orang tua nggak pernah ganti-ganti gitu. Ya kadang di sekolah udah ketemu ustadz, datang ke masjid ketemu ustadz, pas pulang ustadz lagi, aduh kebanyakan ustadz di dunia ini ya, surplus banget nih. Nah mereka tuh butuh yang bisa membuat mereka rileks ya, diantaranya entertain tadi ya, mereka butuh kayak Sule, kayak Pak Harto saya sebutlah, dan beberapa tokoh yang lucu gitu. Jadilah para sahabat itu kalau udah di rumah seperti yang gambarkan tadi Anzola, mereka bukan yang membuat tegang gitu. Mereka adalah yang mampu membuat anak-anak itu bahagia, dan ini diantara yang bisa kita lihat pengakuan dari Sabit bin Ubaid ya terhadap salah satu sahabat yang bernama Zaid bin Sabit ya. Zaid kan kita tahu yang diapresiasi oleh Nabi sebagai ahli ya. Kan Zaid ini apa ya? Dia ahli faraid ya, fikih mawaris ya. Dia juga yang hafal Quran, termasuk yang mengumpulkan Quran jadi mushaf Utsmani. Sampai-sampai ya beliau itu dilevelkan seperti ulama lah. Tapi akhlaknya yang menarik adalah sebagaimana kata kawannya, ma raaitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wal afka fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah melihat laki-laki yang lebih gagah saat berada di hadapan kaumnya dan lebih lucu saat di rumah dibandingkan Zaid bin Sabit. Jadi akhlaknya Zaid ini unik, saat berada di depan kaumnya dia gagah, berwibawa, menjaga kehormatan, tapi saat di rumah dia bapak yang lucu, suami yang menyenangkan gitu ya. Dan ini yang harus kita bangun, jangan kebalik. Betapa banyak sekarang orang tua kalau berada dengan teman-temannya, reunian, kaum kolega bisa membangun tawa gitu. Ketawa mulu, wah, gitu ya. Ketawa kalau sama teman nongkrong. Tapi begitu di rumah, galaknya minta ampun. Langsung sholat. Susah dibilangin kamu ya. Jam berapa sekarang? Terbalik, kalau sahabat di rumah justru bikin happy dengan banyak tawa, di luar mereka banyak menjaga kemuliaan. Kalau kita di rumah itu justru banyak tegang yang menjadikan rumah itu nggak menyenangkan. Nah, itulah mengapa tahu diri kita, tahu tempat di mana tempat yang justru kita melampiaskan tawa. Tempat yang paling berhak mendapatkan senyum dan tawa kita adalah rumah. Jadi orang rumah tuh lebih berhak dapat senyum tawa kita, supaya aura positif itu ya terbangun dalam rumah. Kalau kita bisa membangun senyum tawa di luar rumah, di dalam rumah lebih berhak lagi. Kenapa demikian? Karena Allah menginginkan kita belajar untuk mengekspresikan kebahagiaan ke keluarga terdekat, ke orang tersendiri, sebagaimana firman-Nya di surah Al-A'raf ayat 26, wa atidal qurba haqqahu, berikanlah hak khususnya kepada orang terdekat. Jadi kepada orang terdekat kita harus belajar untuk memberikan hak lebih utama. Jadi ini mengapa catatan penting, jangan kita sampai lupa dalam urusan ini. Jadi jangan sampai orang terdekat justru nggak dapat senyum dan tawa kita. Bergembiralah, mengumpullah, melakukan kegiatan yang menyenangkan, dan itu diantara yang memberikan obat jiwa. Ya, dan itu harus difasilitasi sama kita. Ya, kalau seorang ayah misalnya di buku Fatherman 1 kan ada beberapa kebutuhan anak dari ayahnya, khususnya yang berkaitan dengan hiburan, yang disebut ayah entertain atau entertainment ya. Ayah entertain ini di buku Fatherman 1, silakan bagi yang sudah punya dibaca, atau bagi yang belum bisa minjem sama temennya, atau ya bisa nebeng lah baca. Itu ada 3 yang anak butuhkan dari ayahnya yang memberi senyum dan tawa. Yang pertama, ayah yang memberi hak untuk bermain. Jadi bermain itu adalah sesuatu yang disukai, yang namanya dunia anak-anak. Ya, anak-anak tuh suka bermain. Makanya kalau anak-anak dari kecil nggak pernah diajak main, kelak dia menjadi orang dewasa yang kekanak-kanakan. Jadi orang dewasa yang kanak-kanakan adalah anak kecil yang didewasakan sebelum waktunya alias dirampas bermain. Makanya biarkan aja anak bermain, supaya pas udah gede dia nggak main lagi gitu. Sudah dihabiskan jatah mainnya gitu.
Tapi ada orang dewasa yang merampas hak mainnya anak sampai akhirnya anak-anak itu karena kebutuhan dasarnya itu untuk ketawa nggak dapat di masa kecil, dia lampiaskan di saat dia udah gede. Ya, salah satu yang kisah yang tragis itu adalah Michael Jackson. Ya, Michael Jackson di antara contoh anak-anak yang waktu kecilnya dirampas oleh orang tuanya untuk dipaksa berkarir, dipaksa nari, dipaksa latihan, bernyanyi, sehingga dia nggak sempat merasakan haknya untuk bermain. Apa yang terjadi ketika dia sudah jadi seorang superstar gitu ya, justru dia menunjukkan sifat kekanak-kanakan yang dia bikin Disneyland di rumahnya sendiri. Ya, bahkan dia berperilaku anak-anak, bahkan yang menyedihkan konon dia juga memiliki perilaku pedofilia ya, yaitu mencintai anak-anak dan sampai urusan seksual ini diantara ya walaupun kita nggak tahu kenyataannya, tapi ini seperti itu. Jadi kenapa tahapan-tahapan itu bermain itu jangan kita anggap seolah-olah adalah anak-anak gak serius, justru hak anak di umur-umur awal itu bermain dan itu diantara yang membuat anak merasa nyaman. Nah bermain yang benar itu difasilitasi orang tua bukan oleh benda. Makanya Nabi memfasilitasi anak bermain dengan diri beliau, bukan dikasih benda gitu ya. Dan kalau anak dia bermain yang paling sederhana itu adalah dengan tubuh sendiri, ekspresi wajah, apalagi anak bayi. Nabi itu nggak sungkan loh. Dan ini salah satu yang mungkin banyak ustadz atau para ayah yang kaku gitu. Nabi kalau ke anak balita, Nabi tuh tahu anak balita itu butuh orang tua atau pendidik yang atraktif, pendidik yang demonstratif. Nabi nggak sungkan tuh ketika sama cucunya Umamah menjulurkan lagi ini gitu. Nabi tuh nggak sungkan. Kenapa? Karena Nabi mencandai cucunya gitu ya. Dan Nabi nggak jatuh harga dirinya. Kenapa? Karena Nabi tahu kalau ingin anak-anak itu bereaksi dan merasa nyaman, digodainnya dengan gitu ya. Ya, makanya kalau ada ayah yang kadang-kadang udahlah ayah jarang pulang, LDRan, nelpon anak yang masih balita, kadang kaku banget gitu. Buka handphone video call, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dimatiin tuh sama anak. Kok dimatiin? Nah itu tadi Ustadz Khalid Basalamah. Bukan tuh bapak kamu gitu ya. Karena mungkin bapaknya itu tegang banget ya. Itulah kenapa kalau nelpon sama anak balita itu kadang-kadang bisa pakai kayak kita bajak laut ya. Assalamualaikum gitu ya. Siapa itu? Kita bisa meniru suara atau banyak hal karena memang itu dibutuhkan. Ya, jadi bermain bagi anak itu ada episode-episode kehidupan yang berbeda. Setelah kita mainin suara, nanti baru permainan kalau untuk anak-anak 10 tahun itu bermainan challenge berkaitan dengan logika, nanti berkaitan juga dengan fisik. Jadi anak-anak tuh senang main ya, mainan lari ya sebagaimana Nabi ketika nemu Bani Abbas ngajak main. Ya bukan dikasih tugas ya, beliau ketika bertemu anak-anak Abbas bin Abdul Muthalib kan ada Abdullah, ada Ubaidillah, ada Al-Harith. Nabi secara spontan langsung mengatakan, "Man sabaqo ilayya falahu kadza wa kadza." Siapa yang bisa dahuli aku lomba lari dapat hadiah ini dan ini, gitu Nabi. Siap, siap. Nabi lari dikejar sama anak-anak ini dan Nabi tahu mengkriat kalau main sama anak jangan serius amat. Niatnya bukan untuk menang tapi niatnya adalah untuk membuat mereka senang dan bahagia. Makanya Nabi larinya nggak serius gitu. Benar-benar pelan tiba-tiba dikenain anak kena gitu. Sampai Nabi pun akhirnya memeluk mereka dan masing-masing disebutkan mendapatkan hadiah. Jadi kalau main sama anak tuh jangan yang maaf gitu ya pengen menang. Ada bapak yang bilang siapa yang bisa megang pundak papa dapat hadiah ini dan ini. Papanya kabur kayak mantan copet gitu kayak atlet lari gitu ya. Itu membuat anak ya elah bapak gitu ya. Jadi bapak-bapak khususnya ibu-ibu kalau main itu adalah memperbarui jiwa anak dengan cara apa? Mengajaknya bermain. Ya, kalaupun anak kita lagi main game, ikut aja dalam permainan itu sehingga kesenangan sama game dialihkan dengan interaksi sama bapaknya. Kadang anak saya main game, saya cuma bilang antem bang, ayo bang, ya abang mau main lewat ya gitu. Jadi kita jadi kayak supporter bilang, wih abis seru banget kalau main. Jadi ada sesuatu yang membuat mereka mendapatkan itu dan itu sah-sah saja. Jadi sebuah kebutuhan itu senyum dan tawa menjadi obat jiwa dan itu yang membuat mereka nggak perlu nyari keluar. Bermain salah satunya. Yang kedua bercerita atau berkisah ya. Berkisah juga kebutuhan yang memberikan batin. Apalagi bagi anak berkisah itu adalah trigger untuk buat mereka mau cerita atas masalahnya. Ingat ya, jangan pernah anak apalagi udah remaja memancing anak dengan cara kepo gitu. Nanya-nanya mulu, kamu udah pacaran belum? Kamu naksir belum? Nggak akan anak cerita.
Jadi kalau ditanya-tanya ini kata anak, wih kepo banget sih orang tua nih Kak. Ditanya-tanya mulu, aku kayak ada di acara Mata Najwa gitu ya. Ditanya-tanya mulu gitu. Anak-anak itu punya rumus ya, dia akan cerita kalau orang tuanya bercerita dulu tentang dirinya. Papa dulu pertama kali jatuh cinta itu pas SMP sama teman papa SMP. Tapi kamu jangan bilang-bilang sama mama kamu dulu ya. Sama mama kamu cemburu gitu. Orangnya baik, cantik. Jadi dia cerita itu dia senang, dan itu membuat mereka selain lagi pak nanti akan bilang aku juga pak gitu. Kalau dia punya pengalaman sejenis dia akan cerita. Dan inilah yang kadang-kadang kita sepelekan, membangun keakraban, kenyamanan dengan teknik bercerita. Nah, ini juga yang mungkin harus dipelajari. Jangan banyak ayah yang salah paham seolah-olah kalau dimaksud bercerita itu harus belajar siroh dulu. Enggak mesti. Walaupun siroh menjadi salah satu kurikulum yang harus dikuasai ayah, betul. Tapi kalau yang di anak maksud ke ayahnya itu kan enggak harus siroh. Karena kalau ayah bersiroh kadang-kadang kalah sama ustadz-ustadz lain. Ayah mau cerita Umar bin Khattab, nah, udah tahu. Kok udah tahu? Iya, aku dengar dari Ustadz Faris Beki. Ya udah, ayah mau cerita tentang Abdurrahman bin Auf, udah tahu. Ya udah tahu semua. Makanya ada satu cerita yang ustadz manapun nggak bakal tahu. Ustadz Faris, Ustadz Budi Ashar, Ustadz Firanda, Ustadz Oli Basalamah nggak tahu. Tahu nggak kisah yang anak itu cuman tahu cerita ini dari bapaknya, yaitu kisah masa kecil ayah. Kisah masa kecil itu salah satu yang memberikan hiburan bagi anak, yang memberikan senyum dan tawa. Senyum aja udah bahagia. Yang ketiga, karena waktu terbatas, yaitu apa yang dibutuhkan anak selain dari bermain berkisah. Yang ketiga M, namanya menjelajah. Jadi singkatannya BBM, bermain berkisah menjelajah eksplorasi. Itu bisa dimulai dari rumah terdekat, keliling kampung, keliling komplek, jalan kaki lewat gang-gang kecil, menyenangkan. Karena apa? Anak punya yang namanya fasilitas yang baru yang mereka lihat. Kadang-kadang ngelewatin daerah kuburan menegangkan, tapi kalau bareng-bareng jadi seru bagi mereka. Itu memberikan kenangan, senyuman. Jalan kaki ya, walaupun mungkin bisa 2 kilo, tapi karena bareng-bareng jadi nikmat. Jadi menjelajah itu disukai oleh anak ya. Itulah kenapa tayangan Dora itu disukai anak ya, karena Dora explorer, Dora itu menjelajah gitu. Makanya jangan jadi orang tua yang nggak malas menjelajah. Kalau waktu libur ajak jalan keluar, nggak mesti ya kayak saya kalau lagi dalam kondisi ya mungkin bukan sekedar irit tapi mengenalkan anak, kadang-kadang saya naik angkot bareng keliling kota. Pernah kita ajak misalnya naik busway keliling, terus menapaktilasi perjalanan kecil masa kecil saya waktu saya dulu tinggal di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya kasih tahu kontrakan waktu Abi waktu kecil dilahirkan tuh di sini. Saya masih ingat tuh, dan anak-anak jadi tahu oh ini ya Bi ya gitu. Itu sengaja saya bawa. Pernah juga ya misalnya kalau Mas Syahid nih staf saya yang biasa ngurus jadwal juga, kalau waktu liburnya dia bawa anak-anaknya itu naik LRT. Sekarang kan LRT kan sudah mulai ada tuh ya, sekedar mampir nanti ke tempat tertentu. Jadi eksplorasi kota Jakarta bagi orang Jakarta, eksplorasi komplek rumah, eksplorasi jalan sekitar rumah, bahkan ketahui tukang mie ayam gitu. Kadang-kadang saya sama anak tuh cuma nyari mie ayam yang paling enak atau mie Aceh paling enak gitu ya. Itu sesuatu yang menghibur, dan itu hiburan yang dibutuhkan. Termasuk istri juga begitu. Kadang-kadang istri tuh jalan-jalan berdua aja, mampir ke Alfa beli Kinder Joy 2 cukup gitu ya. Ya pulang minum es kelapa gitu, enak gitu ya. Kadang-kadang suami itu berpikir nggak ada duit, jadi selalu tuh harus pakai duit. Pada jalan-jalan keliling modal 10.000 minum es kelapa juga asik, karena mengeksplorasi wilayah. Bisa jadi aku baru tahu loh Mas kalau ada perumahan di sini. Iya ya, baru nih. Ya kalau ada rezeki beli ya Mas, iya nggak apa-apa. Itu menyenangkan. Makanya Nabi meluangkan waktu dengan istrinya, itu bahkan lomba lari dengan Aisyah. Pernah suatu hari Rasulullah saat Aisyah masih kecil lomba lari, Rasulullah kalah. Tapi begitu Aisyah sudah lama dan usianya
sudah lebih dewasa, badannya sudah sedikit gemuk, Aisyah kalah lari. Jadi lomba lari dengan pasangan juga diantara yang dianjurkan oleh Nabi. Nah, kurang lebih begitulah rumah tangga yang dinamis, bahagia, anak yang mendapatkan itu, suami dan istri dapat itu yang akan mengikat hubungan di antara kita. Jangan sampai rumah tangga itu jadi rumah sakit jiwa disebabkan dalam hal ini banyak orang yang tak bisa senyum di dalam rumah tersebut. Semoga bukan keluar rumah tangga bukan rumah tangga kita. Aku lu qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bendy menyampaikan apa obat jiwa ini. Salah satu obat jiwa, penenang jiwa, insya Allah. Baik, saya akan buka diskusi, namun kembali saya informasikan beberapa yang di awal tadi, mungkin ada sahabat-sahabat yang belum mendapat informasi lengkap mengenai kegiatan eh, DKM Darurat Jakarta. Baik, silakan untuk operator men-share gambarnya. Yang pertama adalah ngopi sehati, itu insya Allah besok malam, Ahad malam besok 17 September 2023, yang biasanya menghadirkan Ustazah Erika Surani Dewi, namun karena beliau sedang berada di luar pulau ya, kalau nggak salah, saya dapat informasi di Batam, kalau nggak salah ya. Iya, di Batam. Baik, untuk sementara akan diisi oleh Ustadz Ahmad Syarkasi, ya, Ustadz Ahmad Syarkasi membahas ketika istri harus bekerja, bagaimana pandangan syariat Islam. Silakan gabung besok malam, mulai pukul 19.45 hingga selesai. Yang berikutnya, kajian Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar besok di hari Senin 18 September 2023 diselenggarakan di Masjid Darut Tauhid Jakarta, Jalan Cipaku 1 nomor 43 Petogokan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, mulai pukul 11 hingga selesai. Nanti diselingi oleh pelaksanaan sholat zuhur berjamaah terlebih dahulu. Yang berikutnya mengenai uh, ya, ini workshop sehati. Workshop sehati bisa dilaksanakan pada Ahad 24 September 2023 dengan tema mengubah insecure menjadi bersyukur bersama Bunda Damayanti. Ya, pelaksanaannya silakan untuk mendaftarkan diri di 0813 8729 maksudnya ya. Oke, yang berikutnya adalah Daurah Sahati. Ya, Daurah Sahati dengan tema utama siap ganti status, menikah itu mudah. Silakan dilaksanakan pada Sabtu Ahad 28 atau 29 Oktober 2023. Pelaksananya di Masjid Darut Jakarta, Cipaku 1 nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Informasi dan pendaftaran di 0813 8729 ya, melalui WA. Yang selanjutnya ini mengenai aula kalau tidak salah ini ya. Baik. Baik. Sementara saya lanjutkan dengan informasi berikutnya. Bagi sahabat yang sudah memiliki pertanyaan, silakan pertanyaannya diketik di chatroom ataupun nanti raise hand. Yang ingin bicara langsung dengan Ustaz Bendy Surahman, silakan untuk raise hand. Baik, untuk informasi lengkap mengenai kegiatan di DKM Masjid Darut Jakarta bisa menghubungi melalui WA ya. Hanya bisa dihubungi melalui WA di 0813 8729. Sekali lagi di 0813 8729. Baik, sahabat yang ingin berdiskusi, saya buka sekarang. Silakan untuk ya, yang ayah bunda, siapa saja yang bergabung di Amazing Parents yang ini, ayah bunda, keluarga misalnya, silakan untuk resen ataupun mengetik di chatroom di kajian Amazing Parents kali ini. Baik, ya, silakan sobat-sobat semuanya.
Terima kasih sebelumnya saya ingin menyapa eh, ya sekali untuk Umu Naura di Depok. Terima kasih sudah bergabung. Ya, belum ada yang baik. Silakan untuk kalau ada yang ingin bicara dengan riset. eh, iya, baik. Ya, perlu kami beritahukan bahwa kajian Amazing Parents kali ini diselenggarakan oleh DKM Darurat Jakarta setiap Sabtu pekan ketiga setiap bulannya. Silakan, Muna, Ya, mau bertanya? Ya, ya. silakan. Eh? Ya, silakan Assalamualaikum langsung. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salam. Dewi. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana cara membangun komunikasi yang baik di keluarga? Karena kan ada orang yang mungkin pendiam, mungkin dapat pasangan juga pendiam ya. Itu cara bangun komunikasinya gimana? Iya. Pertama adalah harus diperiksa pendiam di sini dalam usia pernikahan keberapa. Kalau suami istri pendiam dalam definisinya dalam pernikahan awal mungkin itu karena hubungan yang masih adaptasi. Tapi kalau sudah bertahun-tahun diam itu ada problem dari sisi koneksi. Bisa jadi kita belum memenuhi kebutuhan apa yang membuat dia merasa nyaman gitu ya. Agak susah saya katakan suami istri yang memiliki ikatan hati yang kuat kok masih diam gitu ya. Dan kalau kita tahu bahwa suami kita pendiam sejak awal nikah, maka harus diperiksa suami atau istri ini pendiam kenapa? Karena kalau pendiam itu dikategorikan introvert, maka introvert itu diam dalam kondisi di luar rumah. Tapi bersama orang yang adaptasi, yang sering dia alami, yang dia berinteraksi, maka diam itu sedikit banyak terkikis ya. Dan itu terkait dengan adaptasi akibat kenyamanan. Tapi kalau dia diam itu memang menjadi habit yang dari dulu belum pernah terbuka bahkan orang tuanya, periksa apakah ada luka pengasuhan. Karena bisa jadi sebagian besar orang yang tiba-tiba pendiam, dia mengalami trauma atau luka pengasuhan masa kecil, terutama mungkin pola asuh yang buruk. Kalau itu terjadi, maka bantu supaya suami merasakan atau istri merasakan ketenangan, kebahagiaan dengan kita sebagai pasangannya. Ya, misalnya adalah hindari hal yang membuat dia merasa ya terteror gitu. Tapi berikan sesuatu yang menyenangkan, yang membuat dia suka ya. Kalau dia seorang suami, maka kita harus kenali apa yang menjadi kesenangannya dia, bahasa cinta yang dia butuhkan apa, apakah sentuhan, apa pelayanan, apakah quality time, apakah word affirmation dan macam-macamnya. Kalau kita bisa melakukan itu pelan-pelan, ya, intensitas itu akan membantu. Pun kalau kita ingin untuk memulai komunikasi kepada pasangan, hindari bertanya seperti yang tadi saya bilang. Mulailah dengan membangun teknik disebut self disclosure. Self disclosure ini teknik yang dipakai beberapa ahli konseling untuk membuka orang mau bercerita. Tekniknya gimana? Jangan banyak nanya tapi kita mulai dengan cerita. Ya, misalnya kita bilang dulu tuh Bang, waktu SMP terus aja cerita. Coba deh, pernah nggak ibu ya duduk di kereta bertemu orang yang baru dikenal, tiba-tiba dia mulai dengan cerita gini, Bu, saya tuh punya suami, cerita gitu. Lama-lama kita akan terpancing, suami saya juga gitu. Padahal ya kok bisa kita tetap cerita suami saya, kalau suami saya itu orangnya begini, begini, begini. Dia awal cerita suaminya dia, kita jadi cerita suami kita. Itu namanya teknik self disclosure. Jadi kalau kita ingin membuat pasangan mau bercerita, mulai dengan cerita yang kira-kira relate dengan dunia dia. Kalau perlu yang sangat menyenangkan dengan dia, misalnya ini dia senang dengan makanan kesukaannya apa, kita mulai, Mas aku tuh pernah loh makan ini begini-begini. Oh kalau aku tuh, nah dia akan tertarik gitu. Dia akan cerita. Jadi tekniknya kurang lebih seperti itu. Selain juga beberapa teknik berkaitan dengan posisi tubuh, kedekatan ya. Kalau mau cerita mau terbuka tuh pastikan ada sentuhan fisik kalau dengan pasangan, apakah itu tangannya dekatan, dan jangan pernah berhadap-hadapan apalagi kalau dengan laki-laki itu paling malas kalau ngomong tuh berhadap-hadapan.
Ya maka dia dianjurkan samping menyamping atau memunggungi ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Terima kasih, Ustaz. Ya, oh ya. Baik, sudah ya. Mula, terima kasih. Mudah-mudahan puas dengan jawaban Ustadz Bendri. Ini ada yang japri melalui WA Ustadz Bendri. Ustadz, namanya pernikahan pastilah ada ujiannya. Kadangkala untuk mengatasi permasalahan yang muncul, eh, kita berusaha untuk, atau mungkin saya berusaha untuk tidak baper. Kadangkala untuk solusinya, eh, dan akhirnya dibuat senyum saja gitu dengan permasalahan yang ada. Menurut Ustadz, apakah dengan kita berusaha mengabaikan permasalahan supaya nggak pusing, itu dibenarkan Ustadz? Karena masalah sudah banyak dan mentok. Jadinya ketawain aja lah, begitu. Iya. Yang jelas gini, manusia itu punya kantong jiwa. Ini istilah Bu Eli Risman yang punya daya tampung terbatas. Kalau masalah itu datang dan kita simpan di kantong ini, tapi nggak kita kuras, nggak kita buang, maka dia akan terus ada. Lama-lama seperti sampah yang ada di belakang rumah yang kita buang awal-awal, tahu-tahu kok baunya mulai ini ya. Karena nggak ada yang nguras, nggak ada yang bersihin gitu. Ya, sehingga ada kondisi di mana pasangan yang seperti yang Ibu sampaikan, kalau ada masalah itu, aduh lupain aja deh, nggak usah ambil pusing. Tapi ketika suatu saat ada masalah baru lagi, triggernya itu muncul tiba-tiba jeger gitu. Dan ini yang kadang-kadang nggak sadari sampai ada, ya maaf nih, maaf banget saya bukan berarti menyalahkan. Itu yang terjadi misalnya suami istri yang sampai suaminya menggorok leher istrinya kemarin di Bekasi. Atau tiba-tiba bertengkar sampai masalah sepele jadi cerai atau menyakiti anak. Karena masalah yang kita simpan tapi nggak kita selesaikan. Berarti gimana? Jangan kita abaikan. Pertama, kalau ada masalah itu biasakan dirilis emosinya. Rilis emosi ini ada dua. Bicarakan dengan pasangan. Kalau nggak bisa, nggak sempat karena kita malas, ya udah curhatin nama Allah sambil minta ikhlaskan ya Allah. Nah, setiap ada hal kesel dalam hati, bayarlah dengan sedekah. Karena sedekah itu membersihkan hati. Di antaranya seperti yang Nabi katakan, ya, apa Allah katakan, hudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim biha. Ambillah sebagian itu harta itu sedekah itu akan membersihkan dan mensucikan jiwa. Jadi kalau kita punya rasa kesel, solusinya itu obrolin dengan pasangan apa yang buat kesel. Kalau nggak mampu ya udah ikhlasin dan sedekah, ya Allah atas nama ini aku sedekah. Udah. Karena kalau kita cuekin aja itu yang terjadi. Ya, jadi jangan dipusing, jangan kita cuekin gitu. Saya ketawain aja, iya ketawain, tapi lama-lama numpuk jegernya ini kita nggak sadar gitu ya. Tapi kalau kita udah kuras, kita ikhlasin, ya maka ada teknik namanya healing, teknik membersihkan jiwa dengan mengikhlaskan. Seperti yang dilakukan salah satu sahabat yang dia sebelum tidur dia mengucapkan kalimat afirmasi, sudah kumaafkan seluruh orang yang pernah nyakiti aku. Dia tidur dalam keadaan damai. Maka kalimat ini boleh kita ucapkan sebelum tidur. Kita bisa bilang, ya Allah, aku telah maafkan kesalahan suamiku yang telah menyakiti aku kemarin, tapi aku ikhlasin ya Allah. Beri hidayah kepadanya Allah. Kalimat ini juga diucapkan nih Yusuf kepada orang-orang pernah menyakitinya. Apa kata Yusuf ya kepada saudara-saudara menyakitinya? Ya, la tathriba alaikum al-yaum, hari ini tak ada caci maki untuk kalian. Yaghfirullah lakum, semoga Allah ampuni kalian wa huwa arhamur rahimin. Sehingga kita bisa melakukan self talk. Self talk itu diantara teknik para psikolog untuk bisa mendamaikan diri dari rasa kesel. Jadi jangan dibiarin. Self talk itu bisa bilang gini, ya Allah maafkan dia ya Allah. Ampunilah suamiku ya Allah. Ya Allah bantulah aku menenangkan hati ini ya Allah, gitu. Jadi jangan bodoh lama-lama numpuk. Jadi tekniknya bisa dengan cara sedekah, dengan cara self talk, atau bisa dengan cara ngobrol langsung ke pasangan. Ya Allah alam sama. Ya, baik, sudah masuk dari Isma. Dari Isma, bagaimana memaafkan dan menenangkan hati kembali ikhlas setelah pertengkaran, atau ada kata-kata suami yang sangat menyakiti hati.
baik ke Ya, diri kita atau kepada keluarga kita. ya. Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 237, wala tansaul fadla bainakum, jangan kalian lupakan kebaikan di antara kalian. Ya, apa maksudnya? Ayat ini sejatinya mengingatkan bahwa di antara petunjuk rumah tangga selalu mengingat-ingat kebaikan dari pasangan selain apa-apa yang menyakiti darinya. Sayangnya memori kita kan terbatas. Ya, alias kita nggak punya daya hafalan seperti Ustadz Hadi Hidayat gitu. Apalagi ibu-ibu gitu. Makanya salah satu caranya adalah dengan banyak menulis kenangan atau kebiasaan baik pasangan dalam buku atau dalam handphone. Sediakan catatan untuk menulis kebaikan-kebaikan pasangan. Fungsinya apa? Fungsinya ketika suatu saat kita lagi konflik, setan itu kan masuk dalam konflik untuk memutus memori kita akan kebaikan pasangan. Yang ada di benak kita adalah suami ini jahat banget sih. Dan ini salah satu yang penyakit dari perempuan, sebagaimana sabda Nabi, uritun nar wa aktsaru min aliha minan nisa. Aku melihat neraka dan kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Sampai-sampai sahabat wanita bertanya, ayakfurna billah, memangnya perempuan itu kufur sama Allah? Kata Nabi, la walakin yakfunal ashir wa yakfunal ihsan. Kebanyakan wanita itu kufur sama suami dan sama kebaikan suaminya. Di antara kalimat sakti yang sering wanita sampaikan kalau disakiti sama suami, tahu nggak apa? Sering tuh disampaikan wanita, kata Nabi, wanita itu kalau sakiti suami keluar kalimat saktinya, kamu tuh dari dulu nggak pernah sayang sama aku. Kamu tuh dari dulu jahat sama aku. Padahal semalam baru dibeliin logam mulia 15 kilo. 5 pekan yang lalu baru aja diajak ke Maldives beli ceblak gitu. Jadi lupa semuanya itu. Makanya kita ini kan nggak ada yang nikahi setan, nggak ada. Sejahat-jahatnya Firaun ada kebaikannya. Tahu nggak kebaikan Firaun kata para ulama? Memberi kesempatan Asiyah merawat Nabi Musa, ada kebaikannya. Makanya kalau ada seorang ibu ya saya, Ustadz, suami saya orangnya begini. Saya boleh nggak gugat cerai Ustadz? Saya senyum aja. Ibu sudah menyebutkan keburukan-keburukan suami. Boleh nggak saya tahu kebaikan suami apa aja? Dia WA sambil caps lock, kagak ada gitu. Kagak ada gitu. Ditulis tuh dalam bentuk caps lock. Dan saya akhirnya cukup bilang, kalau gitu konsultasi kita berhenti dulu. Saya bilang, nanti ibu boleh ya WA saya lagi kalau udah tenang. Karena saya langsung berasumsi nggak mungkin nggak ada kebaikan. Emang ibu nikah sama setan apa, saya bilang. Ya, kalau setan mah nggak ada baik-baiknya, walaupun jadi Casper gitu nggak ada. Nah masalahnya adalah ibu nikah sama manusia. Dulu waktu nikah emang nggak tahu baiknya. Akhirnya 2 hari setelah itu sebelum dia langsung ya, maaf Ustadz kemarin saya agak emosi. Setelah saya pikir-pikir bener juga ya, suami saya itu orangnya begini, baiknya ada. Dan malah setelah ditulis lebih banyak daripada keburukannya. Sehingga saran saya, sakit hati itu muncul karena kita nggak pernah nulis kebaikan pasangan. Tulislah, karena tulis itu akan membuat kita sadar yang selama ini kita bilang jahat banget sebenarnya jahat aja gitu ya. Yang kita bilang jahat aja tapi nggak jahat banget gitu. Itu salah satunya ya. Ada kebaikan-kebaikan yang harus kita catat. Itulah kenapa saya itu punya kebiasaan nyatet kebaikan istri. Istri saya nggak usah tahu, tapi kalau lagi kesel saya lihat gitu. Dan itu membuat lapang hati gitu ya. Ya kalau kita ya karena tuh setan senang banget kalau kita kesel sama pasangan. Ya catat kebaikan. Allah berfirman surat Hud 114 di pertengahan ayat, innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan yang banyak akan mengusir keburukan. Jadi kebaikan itu akan mengusir keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi satu pertanyaan terakhir, Japri Ustadz melalui WA kepada saya dari seorang hamba Allah. Inti pertanyaannya ini mengenai bagaimana harus bersikap ketika misalnya apakah yang dialami orang tua waktu dulu misalnya mengalami luka batin atau pengalaman hidup yang tidak menyenangkan itu bisa menurun ke anak-anaknya gitu. Karena pada Allah setelah saya hadapi ini kok misalnya masalah ekonomi begitu, Ustaz Ramzi, kok sepertinya anak-anak saya akan mengalami hal seperti yang pernah saya alami dulu gitu. Jadi pertama dalam hal finansial, misalnya saya dulu kecil itu susah gitu. Lalu saya harus bersikap bagaimana menyikapi hal itu. Ya. Rizki manusia berbeda masing-masing.
bahwa kita punya masa lalu sempit, belum tentu anak kita sempit. Kalaupun anak kita sempit, itu semua emang takdir yang Allah tetapkan, bukan karena bawaan atau karena pengaruh dari pola lahir. Kalaupun ada yang terjadi sama anak, itu adalah sikap atau karakter yang mempengaruhi kemiskinan itu. Contoh, misalnya orang tua itu miskin disebabkan malas belajar, nggak menganggap remeh pendidikan. Buat apa belajar? Ya, buktinya bla bla bla. Padahal belajar itu ya salah satunya adalah membuat kita bisa menjalani kehidupan ini dengan skill yang dibutuhkan. Nah, sikap ini bisa jadi akhirnya membuat anak ketularan juga dengan kata bapak gua nggak usah belajar, akhirnya anak-anak nggak mau belajar juga gitu. Nah, karena nggak belajar maka dalam banyak hal itu mempengaruhi bagaimana menghadapi hidup. Jadi tidak ada warisan berkaitan dengan jadi gini, yang diturunkan ke anak itu bukan yang terkait dengan kalau kemiskinan diturunkan kemiskinan, enggak juga. Kalau miskin pasti miskin ya. Tapi yang bisa kita bantu adalah anak-anak tuh memiliki habit yang membuat dia bisa maju. Makanya kalau kita sadar secara finansial kita dulu ada orang-orang yang kurang, maka jangan teruskan ke anak. Apa yang membuat finansial itu kurang? Biasanya yaitu pendidikan yang kurang. Pendidikan itu mampu mengangkat harkat martabat. Setidaknya gini, rezeki memang tidak jaminan pendidikan, tapi pendidikan memfasilitasi orang untuk menjemput rezeki dengan cara yang tepat dan benar. Jadi pendidikan itu membuat dia bekerja itu dengan kerja cerdas, bukan kerja keras. Jadi dengan dia pendidikan dia tahu cara mencari rezeki itu begini ya gitu, karena dia belajar. Semoga itu bisa jadi motivasi buat Bunda untuk fokus untuk bagaimana, dan ingat pendidikan itu bukan terkait dengan gelar sarjana atau apapun. Ya, tapi bagaimana punya motivasi belajar. Contoh gini, kemarin itu saya dapat cerita kawan saya yang temannya lulusan SD, tapi sekarang menjadi boleh dibilang punya perusahaan yang rekanannya internasional. Dia belajar otodidak cara mengoptimasi search engine optimization di Google. Jadi dia membuat bagaimana caranya membuat beberapa perusahaan itu jadi top mind di Google gitu. Dan itu karena dia belajar, dia senang gitu. Padahal hanya lulusan SD. Gara-gara itu dia bisa membuat performance perusahaan itu baik, meningkat, dan gaji dia akhirnya awalnya cuma 2 juta, naik 3 juta, naik 10 juta sampai 50 juta. Ketika udah lebih dari 50 juta dia memperkerjakan anak buah yang sarjana. Bayangkan dia lulusan SD akhirnya dicari kursus sarjana gitu. Artinya pendidikan itu bukan mesti dalam label yang kita sebut adalah ijazah atau gelar, tapi dimulai dengan apa? Dimulai dengan kemampuan untuk belajar. Ya Allah alam shawab. Baik. Baik, selanjutnya saja kita sampaikan kesimpulan juga dengan doa. Baik, ayah bunda semua, waktu kita terbatas, kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Tapi yang jelas, bagaimana menciptakan rumah surga ada tanggung jawab kita bersama. Berikan kebutuhan dasar manusia, yaitu adalah senyum dan tawa. Dan tentu saja senyum dan tawa sebagaimana kebutuhan manusia lain tidak boleh berlebihan. Karena Allah katakan, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka sesuatu berlebihan. Sesuatu yang enak berlebihan jadi enek gitu ya. Maaf ya, misalnya garam itu menambah gurih, tapi kalau kebanyakan jadi enek gitu ya. Gula manis tapi kebanyakan jadi enek. Sesuatu yang berlebihan nggak boleh, sehingga bercanda pun jangan menjadi sesuatu yang berlebihan karena justru mengurangi nikmatnya. Bercanda apa-apa bercandain, bercanda nggak juga. Jadilah kita sesuatu yang tahu kadarnya, sebagaimana kita meramu masakan, demikianlah kita dalam meramu hasanah senyum tawa dalam rumah, ada porsinya, ada kadarnya, tidak berlebihan. Semoga bermanfaat. Itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dan doa bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi namahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamen bagi li jalal hujikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah banyak dosa yang kami lakukan. Izinkan kami jadi hamba-Mu yang taat. Bantulah kami ya Rabb untuk bisa mengenali dan menghapuskan dosa-dosa kami, untuk bisa menjadi hamba-Mu yang selalu ingin memperbaiki diri. Bantulah kami jadi orang tua yang amanah, menjaga amanah keluarga, amanah pengasuhan anak-anak kami.
Bantulah kami untuk mengajak pasangan kami, anak-anak kami, bapak ibu kami untuk bisa masuk surga bersama-sama. Dan di akhirat izinkan kami berjumpa dengan kekasihmu Rasulullah SAW. Ya Allah, izinkan kami memiliki umur yang panjang dalam ketaatan kepadamu. Dan sekiranya kami wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Asiro pada Ustaz Bendri. Ya, selamat melanjutkan istirahatnya, Ustaz Bendri. Insya Allah kita akan bertemu pada 21 Oktober ya. Sabtu 21 Oktober untuk kajian Amazing Parents berikutnya. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya, ayah bunda keluarga Indonesia yang sudah bergabung di Amazing Parents kali ini. Saya Rifat Maka undur diri. Terima kasih sekali lagi dan insya Allah kita bertemu di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Muna, terima kasih Mas Sumau, Fatimah, Mbak Kris, Mas Eko, dan semuanya ya yang bergabung juga. Baik, terima kasih sahabat-sahabat. Zoom Amazing Parents, mohon maaf akan saya tutup dalam hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5.